Di Sapa Indonesia akhir pekan. Ini aroma-aroma apa sih? Aduh, mukanya langsung seneng banget. Balado. Aduh. Tapi kalau Anda lihat lebih dekat dan baui di baui. Ini kalau saya lihat sih bentuknya kayak bakso ya, bukan ya? Bukan. Kok Iya, baunya nggak terlalu menyengat ya, seperti jengkol kebanyakan. Ini adalah jengkol. Oh, oke. Kancing lepis kalau kata orang Betawi. Tenang dong ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dipikirkan oleh banyak atau mayoritas orang ketika melihat jengkol apa nih biasanya? Katanya sih bau. Terus? Katanya sama jengkolan, kejengkolan katanya. Tapi jangan salah, makanan yang punya nama khas Latin. Indonesia Saya tahu ini nama Latinnya. apa? Ada Pithecirelbium jiringa. Oh, keren kan? Karena ternyata mengandung banyak gizi loh faktanya. Banyak juga manfaatnya bagi tubuh kita dan penasaran apa saja manfaatnya bagi tubuh kita? Ini adalah penjelasannya. Bagi Anda yang memiliki permasalahan dengan anemia, zat besi yang terkandung dalam jengkol akan membuat tubuh semakin sehat dan kuat. Kandungan protein dalam jengkol pun melebihi tempe yang selama ini dikenal sebagai sumber protein nabati. Tumbuhan khas Asia Tenggara ini termasuk ke dalam jenis polong-polongan yang memiliki khasiat menurunkan kadar gula darah dan dipercaya mampu melancarkan buang air. Nah, lalu apa yang menyebabkan jengkol itu bau? Ternyata karena didominasi oleh asam amino yang mengandung unsur sulfur. Ketika terdegradasi akan terpecah-pecah menjadi komponen yang lebih kecil, asam amino akan menghasilkan berbagai komponen rasa yang juga bisa dibilang aromanya agak bau karena terpengaruh oleh sulfur ini. Dan bagi Anda penggemar jengkol, sebaiknya Anda harus memperhatikan takaran saat mengkonsumsinya juga. Sebab jika mengkonsumsi berlebihan dapat menyebabkan keracunan yang kamu bilang tadi kejengkolan ya. Seperti hiperemia ginjal dan pendarahan ginjal. Selain itu, mengkonsumsi jengkol secara berlebihan juga dapat menyebabkan keluarnya urin dan menghentikan keluarnya urin dan kejang kandung kemih. Oke. Bahasa-bahasanya medis sekali ya sebenarnya. Jadi ada manfaat dan juga harus diperhatikan. Kamera ini. Waduh. Biar Anda bisa kayak nggak lebih lepas dekat dari pegangannya Felis nih. Nyampe nggak baunya ke rumah Anda, saudara? Saya harap bisa. Karena nikmat loh, Boy. Jadi ada aroma sambal dan jengkolnya itu luar biasa ternyata. Tapi di balik itu, di balik nikmatnya jengkol, masih ada pro dan kontra ternyata. Nah, perkenalkan dulu tamu kita pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada Mas Tony dan juga Dokter Ani pagi hari ini. Ada yang doyan jengkol dan juga ada yang dari medisnya nih. Betul, Mas Tony ini adalah presiden dari Republik Jengkol. Presiden dari Republik Jengkol. Iya, Mas ya. Mas Tony, kita cerita sedikit. Mas Tony ini punya rumah makan jengkol. Ya. All about jengkol, jengkol. Oh, ini masakan salah satunya dari Republik Jengkol ya? Betul. Oke. Ini namanya apa ini? Balado jengkol. Balado jengkol. Udah berapa tahun punya rumah makan jengkol? Sudah berjalan 5 tahun. 5 tahun? Ya. Peminatnya seperti apa sih selama 5 tahun berjalan Kalau ini? udah 5 tahun pasti banyak berarti ya. Bisa. Kamu pernah sering main ya ke sana? Belum. Di mana, Mas? Luar biasa ya. Animo dari masyarakat luar biasa. Saya, ya kalau kita lihat dari tiap harinya aja kita bisa menghabiskan 28 sampai 30 kilo. Jumlahnya 30 kilo? Satu hari? Jengkol. Ya. Oh. Dari mana saja didapatkan jengkolnya ini, Mas? Saya lebih mengutamakan dari Jepara. Tapi kalau Jepara panennya udah lewat, ya bisa dari Sulawesi, bisa dari Bengkulu, Bandar Jaya. Sebentar. Mas Tony ini kalau ngomong kayaknya bukan orang Betawi nih. Karena setahu saya kalau di orang Betawi asli ini pasti erat sekali dengan jengkol. Aslinya mana nih, Mas? Saya kebetulan dari Jogja. Dari Jogja. Waduh, Jogja biasanya suka makan gudeg ya, malah makan jengkol. Malah nih. jengkol sih, Mas. Terus kuliahnya, sekolahnya? Tadinya saya dari seni lukis. Seni lukis, wah ini nggak nyambung semua kok malah jatuhnya ke jengkol. Ini lucu Kenapa ya. jadi ke kuliner? Gimana ceritanya, Mas Tony? Ya masih nyambung lah. Ini olah rasa juga. Seni masak. Menggambar oh, di gitu. dalam rasa dia, ya dalam jengkol. Apa saja yang ditawarkan oleh Republik Jengkol sebetulnya selain balado? Di Republik Jengkol itu ada beberapa menu unggulan, yaitu ada lada hitam jengkol, pasta jengkol, ada tongseng daging jengkol, ada mie goreng jengkol juga. Wah, itu unik Ini loh. pure jengkol, berarti ini bagikan rumah makan vegetarian tapi jengkol semua gitu. Ya, yang pengen saya ini lagi ada kopi jengkol. Kopi jengkol, bahkan bisa dijadikan minuman juga jengkol ya. Waduh, bicara soal jengkol saya mau nanya Udah. ke Dokter Ani juga nih. Iya, ini juga nih. Kalau misalnya saya mampir ke Republik Jengkol, Jangan jangan pulang. pulang-pulang ke jengkolan, Dok. Ada istilah ke jengkolan gitu bagaimana, Dok?
Dokter Ani kalau melihat tentang jengkol ini, khasiatnya seperti yang tadi kita sempat dibacain oleh Dita tadi, tapi juga ada efek. Seburuk apa sih sebetulnya efeknya itu? Ya, sebenarnya jengkol itu salah satu sumber kandungan sumber protein nabati. Walaupun per 100 gramnya kalau dibandingin dengan daging, ikan, ayam itu lebih rendah ya. Tapi salah satu. Tapi bisa jadi asupan protein nabati untuk Iya, manusia ya? sebetulnya. Kalau dilihat tadi kadarnya Satu. lebih tinggi daripada tempe. Satu unggul ya, katanya. jadi jangan takut makan jengkol. Oke, Kemudian- kamu yang pro kontra jengkol nih berarti ya. Tapi Terus apa lagi? ya jengkol tadi seperti disebutkan tadi bahayanya kalau asam jengkolnya itu pada orang-orang tertentu, terutama yang urinnya kencingnya itu asam, itu akan berubah menjadi asam jengkolat, membentuk kristal, kristal-kristal yang mengendap di ginjal ataupun saluran kencing, yang itu akan menusuk ya, mengiritasi dinding saluran kencing yang akan menyebabkan perdarahan. Oleh karena itu, saya memang belakangan ya sejak saya bekerja di puskesmas itu hampir nggak pernah ya tahun 80-an ya nggak pernah melihat istilah kejengkolan. menemui ya. Efek Karena dari saya jengkol. kerjanya juga di puskesmas, kemudian bukan di rumah sakit, baru terakhir aja di rumah sakit ya. Tapi waktu saya tahun 70-an masih di rumah sakit pendidikan, itu banyak sekali datang dengan jengkolan, di mana datang dengan gejala nggak bisa kencing tadi. Oh gitu. Wah, saya Akibat baru tahu. kebanyakan makan jengkol. Iya, sebenarnya bukan karena kebanyakan, dan terjadi pada orang-orang